Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita tetap dapat melaksanakan pembelajaran meskipun melalui daring dalam mata kuliah Etika Bisnis Islam. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang fungsi dari manajemen produksi. Apa itu produksi, lalu apa itu manajemen produksi, bagaimana ruang lingkupnya, serta apa fungsi dari manajemen produksi itu sendiri. Produksi adalah suatu proses di mana barang atau jasa yang disebut masukan atau input diubah menjadi barang-barang atau jasa-jasa yang disebut hasil atau output. Jadi suatu proses di mana barang atau jasa itu dalam inputnya diubah menjadi barang-barang jadi atau barang-barang atau jasa yang disebut dengan hasil atau output. Lalu apa manajemen produksi? Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya, terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan bahan. Lalu kegiatan ini dilakukan juga secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Jadi dinamakan manajemen yaitu kegiatan yang berguna untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya tersebut, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan sumber daya bahan. Kegiatan ini dilakukan secara efektif serta efisien. Gunanya apa? Untuk menciptakan serta menambah suatu barang atau jasa. Lalu apa fungsi dari produksi sendiri? Fungsi dari produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum hasil atau yang disebut dengan output yang dihasilkan dengan kombinasi masukan atau input tertentu. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara input dan output yang dihasilkan. Fungsi produksi juga menunjukkan bahwa berapa banyak jumlah maksimum output yang dapat diproduksi apabila sejumlah input tertentu dipergunakan di dalam proses produksi. Jadi ini fungsi dari produksi. Lalu, apa saja ruang lingkup dari manajemen produksi? Ada 3 hal di sini yang perlu diketahui. Yang pertama adalah keputusan dan kebijakan mengenai desain. Ini sangat penting ya. Desain itu termasuk dalam keputusan jangka panjang. Kenapa? Hal ini dikarenakan di dalamnya meliputi penentuan desain produk yang akan dibuat. Yang kedua adalah lokasi atau tata letak pabrik, desain kegiatan pengadaan masukan yang diperlukan. Ini terkait dengan keputusan serta kebijakan mengenai desain yang termasuk dalam keputusan jangka panjang karena meliputi atau di dalamnya terdapat penentuan desain produk yang akan dibuat, lokasi serta kegiatan pengadaan masukan yang diperlukan. Terus yang kedua, apa ruang lingkup dari manajemen produksi? Kebijakan dan keputusan mengenai proses transformasi. Proses transformasi ini termasuk keputusan atau kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Karena apa? Karena berkaitan dengan keputusan taktis dan operasional. Kebijakan ini mencakup jadwal produksi, gilir kerja atau shift, anggaran produksi, jadwal penyerahan masukan ke subsistem pengolahan, serta tidak ketinggalan jadwal penyerahan keluaran ke pelanggan atau penyelesaian produk. Lalu yang terakhir adalah keputusan dan kebijakan mengenai perbaikan. Perbaikan adalah keputusan yang sifatnya berkesinambungan dan terus-menerus. Maka kebijakan ini dilakukan secara rutin. Beberapa kegiatan yang ada di dalamnya meliputi beberapa hal. Perbaikan secara berkelanjutan terhadap mutu keluaran, keefektifan dan keefisienan sistem.
serta juga kapasitas dan kompetensi dari para pekerja, perawatan sarana kerja atau mesin, serta perbaikan terus-menerus atas metode penyelesaian atau pengerjaan produk. Jadi ini beberapa ruang lingkup dari manajemen produksi. Lalu apa fungsi dari manajemen produksi itu sendiri? Ada 4 hal yang saya bahas di sini. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini dengan perencanaan yang baik maka akan meminimalisir biaya produksi. Jadi harus benar-benar di planning bagaimana untuk memanage dalam pengadaan produksi. Sehingga apa? Sehingga perusahaan bisa menentukan harga yang sehat sekaligus meraih untung yang besar. Yang kedua adalah proses pengolahan. Proses pengolahan ini termasuk sebuah teknik atau cara ataupun metode yang digunakan untuk mengolah produk. Yang ketiga, jasa pendukung. Fungsinya adalah untuk membantu perusahaan bersaing secara sehat dengan meningkatkan produksi dan hasil yang berkualitas. Jadi fungsinya di sini adalah membantu sebuah perusahaan bersaingnya secara sehat dengan meningkatkan produksi dan hasil yang berkualitas. Yang terakhir adalah pengendalian atau pengawasan. Pengendalian atau pengawasan ini merupakan fungsi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Jadi harus ada pengawasan yang terakhir. Selain dari planning, dari proses pengolahan, serta jasa pendukung yang saya sebut tadi. Lalu apa peran software akuntansi dalam manajemen produksi? Jadi sangat penting ya, harus ada hitung-hitungan yang jelas dalam memanage adanya pengadaan produksi. Ada serangkaian proses manajemen di bidang produksi yang sangat membutuhkan peran teknologi. Tidak hanya proses pengolahan bahan baku saja, teknologi juga dibutuhkan sebagai pendukung manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat sasaran. Salah satu teknologi yang memiliki peran besar dalam keberhasilan proses produksi adalah software akuntansi. Pembukaan bisnis ini akan membantu perusahaan dalam menentukan secara terperinci biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Jadi kalau dibukukan secara benar, maka apapun yang diperhitungkan secara rinci akan apapun yang dibutuhkan secara terperinci, biayanya yang dibutuhkan akan terjawab dalam proses produksi. Dengan mengetahui biaya produksi yang timbul secara detail, manajer dapat mengambil keputusan secara tepat dalam menentukan harga jual dan serta meminimalisir berbagai risiko terkait proses produksi. Jadi itu fungsi dari software akuntansi dalam manajemen produksi. Sekian dari kami. Ada salah dan kata mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.